Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya kan? Baiklah, bertemu kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 dengan Bapak Solihin. Langsung saja, pada hari ini materi pokok pelajaran kita yaitu mengenal surah Al-Adiyat KD 3.1 yaitu mengenal surah Al-Adiyat. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari mengenal surah Al-Adiyat, maka diharapkan peserta didik mampu membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan ikhfa. Peserta didik mampu menerjemah surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Selanjutnya, anak-anak silahkan untuk mengamati gambar di bawah ini. Kemudian, sampaikan pendapatmu tentang gambar tersebut. Di sini terlihat ada beberapa prajurit, para fisabilillah, para mujahid-mujahid Islam mengendarai kuda berperang. Sudah jelas ya? Baik. Selanjutnya, ringkasan materi. Apa arti surah Al-Adiyat? Pengertian surah Al-Adiyat adalah surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Ashr. Surah Al-Adiyat menempati urutan ke-100 dalam Al-Quran. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang berarti kuda perang, yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Allah bersumpah dengan kuda karena ia memiliki perangai terpuji yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Nah, selanjutnya berikut ini adalah bunyi lafaz surah Al-Adiyat. Begitu, mari kita membaca sama-sama surah Al-Adiyat dengan baik dan benar dengan menggunakan ilmu tajwid. Untuk itu, anak-anak tolong disimak dengan baik dan benar bacaan surah Al-Adiyat yang akan Bapak bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir
Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikianlah bunyi daripada surah Al-Adiyat. Anak-anak, coba sekarang perhatikan dalam surah Al-Adiyat ini ya terdapat hukum-hukum bacaan tajwid yang sudah kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Coba kita cari hukum bacaan izhar atau izhar halqi, yaitu kaidahnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu 6, maka disebut hukum bacaan izhar. Apakah dalam surah Al-Adiyat ini ada? Coba kita cari satu persatu. Oke, di ayat pertama nggak ada, di ayat kedua juga nggak ada, di ayat ketiga nggak ada. Lanjut. Oke. Ayat ke-9 juga tidak ada. Ayat ke-10 juga tidak ada. Dan ayat ke-11 juga tidak ada. Jadi untuk hukum bacaan izhar halqi di sini tidak ada. Kemudian coba kita cari hukum bacaan ikhfa ya. Karena kaidahnya ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ya. Itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Kita cari nun mati atau tanwin ya yang tidak waqaf. Ini kalau yang waqaf ada ini tanwin bertemu fa ya, ini termasuk ikhfa ya, tanwin bertemu. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan sin, ini disebut yaitu hukum bacaan ikhfa. Ya, baik, kita lanjutkan. Adapun terjemahan dari surah Al-Adiyat sebagai berikut. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang dia dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah isi atau terjemahan dari surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Apakah kandungan surah Al-Adiyat itu? Kandungan surah Al-Adiyat sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan tentang hakikat manusia bahwa dia mengingkari nikmat-nikmat Rabb-Nya dan kebanyakan mereka akan terus mengingat musibah yang pernah menimpanya serta melupakan nikmat-nikmat yang pernah ia peroleh, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kandungan yang kedua yaitu penjelasan tentang tabiat manusia yang sangat cinta terhadap harta. Kandungan yang ketiga yaitu menerangkan tentang penetapan akidah, yaitu tentang kebangkitan di akhirat dan perhitungan amal atau hisab.
Kesimpulan kandungan surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat, termasuk surah Makkiyah. Al-Adiyat artinya kuda perang, menjelaskan tabiat manusia yang sangat cinta pada harta, ketetapan hari akhirat dan perhitungan amal hisab. Itulah materi tentang mengenal surah Al-Adiyat yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.